Dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Jadi netizen udah tahu sekarang kan dia ganti nama guys menjadi Prima Raisona. Motor Ninja itu punya Mas Hedi. Oh, kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. Sama jaket XTC. Jaket itu punya teman, foto juga di rumah dia. Nah, XTC Tidak ada guys. lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. Tidak masuk dalam geng motor Tidak ya. sama sekali. Oke, sekarang udah dicopot ya mas? Iya, udah 2 tahun. Wow. Lagi? Buktikan dia berada di satu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan. Sosok yang diduga Peggy Setiawan asli, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon tahun 2016 silam muncul di permukaan dan melakukan klarifikasi di media. Siapakah di antara kalian yang setuju 95% DPO yang dicari selama ini inilah sosok orangnya? Teman-teman silahkan subscribe channel ini dan ikuti video berikut ini. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya? bersingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka aja udah beda Beda. sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak polisi. Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Wah, ternyata si Egy udah ganti nama guys. Netizen pinter banget, bisa ketemu nih himpunnya orangnya. Pantas dicari ketemu namanya Egy. Ternyata udah ganti nama. Kayak Lucita Luna dong, ganti kelam. Buat kalian yang pengen tahu nama aslinya itu, sekarang itu nama si Egy ini diganti menjadi Prima Raisona. Ribet amat nama, seribet orang-orang nanginin kasus lu. Iya ribet. Jadi netizen udah tahu sekarang kan dia ganti nama guys menjadi Prima Raisona. Sona kite sona he, sona kite sona men. Padahal zaman itu KTP udah elektronik loh, tapi kenapa dia bisa ganti nama? Apa karena bapaknya pejabat kah? Guys, sebarin video ini guys biar orang-orang tahu kalau si Egy ini udah ganti nama. Dia sekarang udah punya anak istri juga guys. Aduh, enak banget hidupnya, sejahtera, nyaman dan tentram dan damai ya. Sementara orang berpindah alam dengan sadis dibikinnya. Aduh. Seperti apa sih mas, ceritakan keresahannya? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa? Maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari. Mirip sekali teman-teman. Saya juga kaget, nggak nyangka sama Ini sekali. patut dicurigai ya orang-orang. Itu pakai anting. Iya. Ada anting yang Ada anting. sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Oh,
Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya ikal sama batik siapa ya mas? Enggak apa sih? Enggak Anting apa lubang yang Iya. gede itu? Iya saya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting ya. Terganggu nggak sih mas banyaknya beredar foto? Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama apa di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Ancaman netizen apa mas? Ini baru mirip sesuai dengan ciri-ciri DPO yang disebarkan Polda ya. Adik saya Ini juga sesuai dengan ada kalimat ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. yang dijelaskan oleh Kata ya. Komentar di WhatsApp Saka Tatal. ada. Dan banyak mas foto-foto yang tersebar. Iya. Tenaga dari pihak kepolisian mungkin barangkali beredar akibat beredar polisi datang nanya-nanya. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Berapa kali didatangi? 2 kali setelah dari Polda selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanya? Ya sama seperti itu. Mirip kenal sekali juga ya, sama saya. korban atau si pelaku. Saya jawab gitu. Berarti lebih ke identitas ya? Lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon? Ada di Cirebon. Kerja? Pas itu saya ingat saya nggak tahu sih kerja atau enggak. Pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang mas nggak keluar kota? Enggak. Emang Ada di Cirebon ya. Asli Cirebon? Ada di Cirebon dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Buru bangunan. Bangunan juga? Iya. Mas, saat malam kejadian Ya. itu posisi mas di mana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya daerah desa saya. Patut desa dicurigai Popong, teman-teman. Satu. Ini mirip sekali ya. Mas, dasar polisi mendatangi mas sendiri apa waktu itu mas? Dasarnya dari medsos atau dari? Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor Ninja itu punya Mas Hedi Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. sama jaket XTC Jaket XTC itu punya teman, foto juga di rumah dia. Nah, Udah. XTC, Udah ada guys. lagi foto ngumpul sama anak-anak XTC. tapi tidak masuk dalam geng motor Tidak ya. sama sekali, Oh, mas nggak ikut geng sama sekali enggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Saya rasa viral di ciri-cirinya, medsos ya? saya rasa ciri-cirinya itu ada kuping ya, kuping yang bolong ya. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi. Oke, sekarang udah dicopot ya mas ya? Iya, udah 2 tahun. Wow. Lagi? So meleset-melesetnya ini lebih mirip dari ciri-ciri yang Mungkin disebarkan oleh DPO itu. setelah ini, Oleh Polda ya? setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Oh. Semeleset-melesetnya kalau Peggy Setiawan yang ini 90% ke atas itu ini orangnya teman-teman ya. Nggak tahu lah teman-teman, silahkan nanti teman-teman komentar ya. Kalau Peggy Setiawan yang kemarin tidak ada ciri-ciri yang melekat pada dirinya yang kemarin teman-teman, sehingga Peggy Setiawan kemarin itu rela mati, saya dituduh, saya difitnah, saya tidak pernah melakukan kejahatan katanya. Kalau yang ini silahkan teman-teman komentar lah, silahkan teman-teman follow ya, silahkan teman-teman follow akunnya. Ini yang disebar luaskan sebelum penangkapan Peggy dan setelah penangkapan Peggy Setiawan ya. Ini sama persis seperti apa yang dijelaskan oleh Saka Tatal sebelum Peggy Setiawan yang kuli bangunan sekarang ini ditangkap oleh Polda. Saya pribadi 95% Peggy Setiawan yang dicurigai selama ini inilah orangnya teman-teman. Persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Saka Tatal, ciri-ciri identitas DPO yang dicari selama ini. Dia punya lubang, anting, muka bersih, rambut ikal. Nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso.
Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi, alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, nggak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Ya betul ya. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan? Ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83 tuh, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Gas banget tuh, Bang. Ini kuat sekali. Gas banget Kalau tuh. ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Siapakah di antara kalian yang setuju 95% DPO yang dicari selama ini inilah sosok orangnya ya teman-teman? Karena melihat dari ciri-ciri DPO yang disebarkan oleh Polda Jabar, ini punya anting, bolong besar, kulit bersih, muka bersih, rambut ikal. Dan sesuai dengan foto-foto yang beredar di media sosial, video TikTok, WhatsApp juga ya, yang disebarkan oleh netizen-netizen yang bijaksana ya. Inilah yang jauh lebih mirip dibanding dengan Peggy Setiawan Kuli Bangunan yang kemarin ditangkap dan menyatakan dirinya tidak bersalah di depan media waktu konferensi pers di Polda Jabar, sehingga mencuat emosional pendapat simpatisan dari Pak Otto Hasibuan. Ini mirip dengan kejadian kasus di Bandung, pembunuhan sama persis sama ini. Kita doakan Pak Otto bisa membantu Peggy Setiawan Kuli Bangunan ditangkap Polda Jabar kemarin untuk dibebaskan.